Saudara-saudara, jumpa lagi dalam renungan hari ini. Saudara-saudaraku, saya berharap saudara-saudaraku semua ada dalam keadaan baik. Dan mari kita bersama-sama saat ini merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena Engkau selalu memberi kepada kami kesempatan untuk mendengarkan sabda-Mu. Inilah kami ya Bapa, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan kita kali ini saya ambil dari Mazmur pasal 104 ayat 24 sampai 34 yang berbunyi demikian. Betapa banyak perbuatan-Mu, ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar dan lewiatan yang telah Kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roti mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim Roh-Mu, mereka tercipta dan Engkau membarui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengarannya kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku, bacaan tadi dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34 saya beri judul dengan Tuhan bagi semua ciptaan. Saudara-saudaraku, bacaan tadi adalah sebuah nyanyian yang ditujukan untuk memuji dan bersyukur atas segala kuasa dan perbuatan Tuhan serta pemeliharaannya kepada seluruh makhluk bumi ini. Saudara-saudaraku, sejak dahulu kala para spiritualis sudah melihat bahwa Tuhan itu adalah Tuhan bagi semua makhluk. Bukan Tuhan bagi sekelompok orang saja atau sekelompok makhluk tertentu saja. Bukan. Bukan Tuhan bagi segolongan orang saja. Saudara-saudaraku, kebaikan Tuhan ditujukan untuk seluruh ciptaan. Dengan mata iman kepada Tuhan, setiap spiritualis saudara-saudara dan saya melihat bahwa dirinya dan juga segala ciptaan serta seluruh umat manusia di bumi ini adalah ciptaan yang sangat dihargai, dikasihi dan diperhatikan oleh Tuhan. Tapi sayang, seringkali yang terjadi adalah kita mengkotakkan sedemikian rupa bahwa bumi ini dan segala ciptaannya hanya dikuasai atau dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu. Lebih lagi, kita mengkotakkan diri sebagai kelompok manusia yang seolah-olah merasa lebih berharga daripada kelompok yang lainnya. Jadi saudara-saudaraku, pada intinya
Apakah yang sering kali menjadi dasar dari pengkotak-kotakan itu? Saya melihatnya, yaitu arogansi dan keserakahan. Itulah yang saya lihat menjadi sumber pengkotak-kotakan yang seringkali kita lihat dan kita rasakan. Dan pertanyaannya kini adalah, saudara-saudaraku, apakah alasan seorang boleh menjadi arogan atau boleh menjadi merasa bahwa dia harus memiliki semuanya? Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tidak ada alasan apapun untuk kita boleh menjadi arogan dan merasa bahwa kita harusnya memiliki semuanya dan menjadi begitu serakah. Karena apa? Karena kita ini adalah sama-sama ciptaan Tuhan. Yang membedakan kita dengan makhluk lainnya adalah hanya mungkin tugas kita. Satu dengan yang lain tugas kita berbeda, saudara-saudaraku. Tetapi soal berharga di matanya, tentu setiap kita, setiap saudara-saudara dan saya berharga di matanya. Bahkan semua makhluk di bumi ini berharga di matanya. Hal ini juga berlaku untuk sesama manusia. Setiap kita berharga di matanya. Kita adalah manusia yang sama di mata Allah. Apa sih perbedaannya satu dengan yang lain kita ini? Yang pertama, mungkin saya melihatnya ada perbedaan yang mungkin muncul, yang nampak dalam kehidupan kita, yaitu perbedaan yang tidak bisa kita pilih, yaitu perbedaan-perbedaan yang hubungannya dengan perbedaan warna kulit, mata, bentuk, perbedaan suku, bangsa, dan bahasa. Kita tidak memilihnya. Atau yang kedua, perbedaan karena yang memang kita bebas pilih, yakni perbedaan agama, perbedaan pendidikan, keahlian, dan kemampuan, dan lain-lainnya. Dan dalam hal ini, saudara-saudaraku, kita memandang juga, sekalipun demikian, itu semua adalah karunia Tuhan yang kita tahu. Bahkan itu juga diatur oleh Dia. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi semua yang ada dan terjadi pada ciptaan Tuhan itu diselenggarakan sedemikian rupa dan dipelihara oleh Dia, meskipun dalam keadaan berbeda-beda satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, bagi kita umat Kristen, hal ini mirip ketika kita meyakini bahwa Kristus itu adalah sang sumber hidup dalam kehidupan kita. Kristus adalah sang sumber air hidup dalam kehidupan kita. Ialah Tuhan yang memelihara kita. Ialah yang memberikan kita kekuatan, ketenangan, dan menghilangkan dahaga kita, karena Dia adalah sumber air hidup kita. Dalam keadaan apapun, Ia air hidup itu mau terus-menerus memancarkan kasih-Nya buat kita semua. Untuk membuat kita kuat, untuk membuat kita tenang. Kita tahu Dia adalah sumber air hidup kita. Nah, saudara-saudaraku, itu mirip kalau Bapak Ibu saudara-saudaraku membaca Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 tentang bahwa Yesus itu adalah sang sumber air hidup. Jadi sekali lagi, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, panggilan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan yang mencipta dunia ini dan yang memeliharanya dengan amat baik ciptaannya ini, berarti juga kepada kita yang percaya kepada Kristus sang sumber air hidup itu adalah yang pertama, yaitu bagaimana kita dipanggil, yaitu kita dipanggil untuk selalu memuji-muji kebesaran, kasih, dan kuasa-Nya kepada kita yang tidak pernah henti-hentinya. Atas segala penyelenggaraan dan kekuatan yang diberikan kepadanya dalam keadaan apapun, juga dalam masa-masa seperti ini yang kita hadapi sekarang ini.
Kita percaya bahwa Ia adalah sumber air hidup bagi kita semua, bagi semua orang. Yang kedua, saudara-saudaraku, kita dipanggil untuk memandang bahwa setiap penyelenggaraan Tuhan itu baik adanya. Meskipun kita merasakannya tidak baik, tapi kita percaya sepenuhnya dengan iman bahwa apa yang Tuhan selenggarakan bagi bumi ini, bagi sekitar kita, bagi diri kita itu sangat baik. Dengan demikian kita mau menyerahkan dan menyandarkan diri terus-menerus kepadanya, karena Ia pasti melakukan yang terbaik untuk kita. Meskipun kita seringkali sekali lagi tidak mengerti, tetapi dengan iman kita tahu bahwa Ia melakukan yang terbaik. Entah kita meyakini atau menyadarinya kapan, segerakah atau nantikah, atau bahkan kita juga menjadi terus tidak mengerti, karena memang Tuhan sangat besar dan sangat luar biasa. Saudara-saudaraku, keyakinan ini membuat saudara-saudaraku dan saya menjadi lepas dari dikuasai ketakutan. Tetapi sebaliknya tetap minta kebijaksanaan dari Tuhan untuk menghadapi segala tantangan yang ada di hadapan kita ini. Tantangan COVID yang belum selesai ini. Lalu kemudian kita diingatkan lagi akan tantangan bahayanya DB. Lalu ditambah lagi carut marut perekonomian kita, saudara-saudaraku, kita menghadapi ini. Lalu saudara-saudaraku, kita dikejutkan lagi oleh berita UNICEF yang terakhir bahwa Ebola muncul lagi katanya di Afrika. 6 orang terjangkit dan 4 orang meninggal dunia. Saudara-saudaraku, namun dalam keadaan ini kita bersandar kepada Tuhan. Kita mau mempercayakan diri kepada Tuhan, sehingga kebijaksanaanlah yang muncul dalam hidup kita, yang keluar dari sikap kita kepada diri kita dan kepada orang-orang di sekitar kita. Sehingga kita tidak sekali lagi dikuasai oleh ketakutan, tidak dikuasai oleh depresi. Kenapa? Karena kita menyembah Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan kita. Lalu saudara-saudaraku, yang ketiga, kita dipanggil untuk menjauhkan diri dari arogansi dan keserakahan tentu. Dijauhkan dari rasis, dijauhkan dari merendahkan yang lain, karena perbedaan latar belakang yang tidak bisa kita pilih, dan juga perbedaan latar belakang yang memang karena pilihannya. Kita dijauhkan dari itu semua. Itu panggilan kita. Kita minta supaya kita dijauhkan dari itu semua. Kita dijauhkan dari merendahkan orang lain karena perbedaan-perbedaan yang ada di depan kita. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita menjadi demikian? Karena Tuhan itu Tuhan bagi semua ciptaannya. Biarlah kita dengan kerendahan hati selalu menyembah Tuhan yang menciptakan dunia ini, sehingga dalam iman kita yang terdalam juga kita percaya Tuhan juga mengasihi semua orang yang meskipun mereka berbeda dengan kita, berbeda pilihan dengan kita. Tuhan menolong Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya yang selalu menyembah Tuhan yang menciptakan seluruh jagat dan alam raya ini dengan mengasihi seluruh ciptaannya. Tuhan menolong.